Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda saat ini sedang berada dan sedang menonton video saya. Jadi saya luangkan waktu 30 menit hingga 1 jam untuk membuat video supaya channel saya tetap lancar dan selalu upload video. Oke, kali ini saya ada nerima bungkusan. Jadi kita akan lihat saja apa bungkusannya. Ini dibungkus pakai pembungkus nasi. Sepertinya ini real. Oke, benar saja. Dan seperti ini sudah pernah dibongkar dan saya dimintai tolong untuk melakukan pemasangan. Oke Sobat Mancing Mania, jadi ini reelnya sudah dibongkar. Saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu saya dalam melakukan service maintenance. Jadi reel ini sudah dibongkar, jadi membantu setengah daripada pekerjaan saya. Jadi ini adalah reel Santek. Jadi Santek Jasper 5000. Oke, jadi mereknya adalah Santek Jasper. Jadi saya akan assemble aja dulu, disassemble dulu semuanya supaya benar-benar terbongkar. Kemudian baru saya akan kumpulkan kelompok demi kelompok bagian partnya. Kemudian saya akan bersihkan dan saya akan reassemble kembali. Oke Sobat Mancing Mania, jadi ini sudah saya bongkar semua. Jadi saya akan cleaning saja dulu. Sobat Mancing Mania dimanapun Anda berada, jadi setelah dibersihkan, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pengelompokan ataupun grouping berdasarkan kelompok reel yang biasa dikerjakan dalam melakukan service maintenance. Jadi di sini sudah cukup berantakan dia. Oke, kita kelompokkan saja dari spool dulu. Oke, jadi ini sudah saya kelompokkan berdasarkan grouping daripada handle, rotor, spool dan body. Jadi di sini masih terlihat berantakan, tapi saya sudah mengelompokkan secara berkelompok dia. Jadi untuk reassemble lakukan secara berurutan dan berkelompok. Tapi sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu bahwa untuk reel Santek Jasper ini jadi berada di kisaran harga 500 hingga 600 ribuan. Saya rasa dari komponen dalam reel di sini kurang memuaskan menurut saya. Jadi untuk harga segitu memang tidak banyak yang bisa kita harapkan, apalagi untuk sistem seal daripada reel ini. Jadi sama sekali tidak ada sistem sealnya. Rubber seal praktis saya temukan hanya pada bagian knob spool. Kemudian di sini ada semacam cover pada bagian drag washer pada spool, tapi istilahnya hanya sebatas bagus pada tampilan depan saja. Jadi kalau kita melakukan pengecekan kemudian kita buka seperti ini, sekilas memang bagus dia, terdapat seal. Tapi apabila kita masuk ke area bagian dalam daripada reel ini, jadi ini tidak ada seal sama sekali dan
untuk ball bearing, di sini dia terbuka semua seperti ini. Jadi bearing yang ada covernya hanya pada bagian depan, pada bagian depan sini. Oke, jadi hanya ini saja yang bearing ada covernya. Jadi di bagian depan, sedangkan di bagian dalam itu sama sekali tidak ada, dan semua bearing terbuka seperti ini. Dan apabila bearing terbuka, dia terkena salt water, dia pasti akan langsung rosok seperti ini. Oke, dan bayangkan jika membeli reel Shantech Jasper ini, kemudian Anda pakai di salt water, kemudian reel non seal dan langsung terkena air laut, kemudian kita pastikan bahwa bearing semua terkena ataupun ngerosok seperti ini. Di sini termasuk bearing pada line roller juga. Jadi seperti ini, saya ambil contoh. Apabila ini semua terkena air laut, maka Anda harus mengganti minimal 5 bearing. Bayangkan apabila satu bearing harganya 40 sampai 60 ribu, maka dia berada di kisaran biaya antara 200 hingga 300 ribu untuk penggantian bearing saja. Jadi itu setengah daripada harga reel. Jadi apabila membeli reel dengan model-model terbuka seperti ini, sebaiknya jangan digunakan di salt water ataupun di air laut. Mungkin kalau untuk mancing di sungai, di kolam, saya rasa tidak masalah untuk Shantech Jasper ini. Tapi kalau untuk di laut, kemungkinan dia akan cepat sekali mengalami karatan ataupun macet karena bearingnya terbuka seperti ini. Kecuali memang Anda selalu rutin melakukan pengecekan, jadi setiap kena air laut ya udah dibersihkan, kemudian di regrease dan segala macam, kemungkinan dia akan bertahan lebih lama. Oke, untuk bahan bodi di sini grafit seperti ini. Untuk detail grafitnya silahkan searching sendiri karena saya tidak hafal jenis-jenis komponen daripada grafit. Kemudian untuk rotor sama, di sini grafit juga. Tapi desain rotornya seperti air rotor dia, jadi bagus seperti ini. Kemudian untuk handle di sini knob EVA. Sedangkan untuk drag washer di sini seperti menggunakan teflon ya, semacam teflon atau plastik. Oke, jadi secara keseluruhan dengan budget 500 sampai 600 ribu, Shantech Jasper ini masih kurang memuaskan menurut saya. Kemudian untuk gear ini standar seperti ini. Dia tidak tipis sih, tapi dia berbahan zinc juga. Kemudian oscillating gear juga. Untuk pinion di sini sudah kuningan. Oke, langsung kita akan pasang kembali. Saya mulai dari spool dulu. Selanjutnya bagian rotor. Untuk spring guide di sini juga masih berbahan plastik.
Oke, bagian rotor sudah. Selanjutnya kita pasang body. Saya ambil dari bagian one way dulu. Oke, kemudian pinion gear. Oke, itu pada bagian one way anti reverse. Kemudian dilanjutkan pada bagian gear. Gear berfungsi, baru kita bisa pasang. Selanjutnya spacer. Jangan lupa untuk memasang besi huruf V seperti ini, karena banyak yang menanyakan ke saya, besi ini tempatnya di mana. Besi ini biasanya tempatnya di pengaturan klik daripada pengaturan one way on off nya. Jadi seperti ini, dia besinya akan dipasang di sebelah sini. Jadi apabila tidak ada besi ini dalam bentuk huruf V, maka dia kliknya ini dia tidak mau klik dia. Oke. Jadi bisa dipasang di sini. Hati-hati dalam pemasangan karena dia bisa mental. Jadi bisa kita tekan seperti ini. Oke, jadi tempatnya di sini. Sehingga dia akan mau klik seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang semua baut body. Selanjutnya kita pasang rotor.
Baik Sobat Mancing Mania, jadi itu tadi service maintenance yang bisa saya sampaikan, kemudian sedikit bahasan untuk Santek Jasper 5000 ini. Jadi Santek Jasper ini saudaranya Santek Wizard kalau nggak salah. Oke, jadi dengan budget 500 ribuan mungkin Anda bisa mempertimbangkan kembali, karena seperti yang Anda lihat barusan bagaimana komponen yang ada di dalam reel Santek Jasper ini. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Saya Dedi Nakdalung, sampai bertemu lagi pada edisi video-video saya yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Oke Sobat Mancing Mania, jadi pertanyaan kali ini berasal dari Moh Covid. Bagaimana cara merawat reel secara simpel agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut karena abai dalam perawatan? Baik, jika di sini Anda berharap hanya merawat reel secara simpel, kemudian Anda mengabaikan perawatan utama seperti servis dan maintenance, sedangkan reel Anda selalu terkena air secara ekstrim. Jadi meskipun reel Anda sekelas Stella ataupun Saltiga sekalipun, saya pastikan bisa dalam keadaan rusak dan korosi yang parah. Jadi apabila memiliki sebuah reel itu tidak bisa hanya kita rawat secara simpel saja, ataupun kita cukup dengan mencucinya, kemudian membersihkannya sehabis mancing, dan kita beri grease hanya pada bagian luarnya saja. Itu saya rasa tidak cukup. Jadi di dalam sebuah reel memang diperlukan untuk servis dan maintenance secara overhaul pada jangka waktu tertentu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Yudi Pradipta, apakah reel dengan drag washer berbahan wall bisa di-upgrade menggunakan Carbon Tex? Contohnya reel Daiwa Refrost. Jawabannya bisa. Jadi apabila Anda ingin melakukan pengupgradean ataupun penggantian drag washer felt menjadi Carbon Tex, jadi itu bisa dilakukan dengan catatan ketebalan daripada drag washer sama. Kemudian apabila Anda melakukan penggantian drag, itu biasanya akan meningkatkan kekuatan drag pada reel. Selain itu, penggantian pada drag washer reel, misalnya upgrade dari felt ke Carbon Tex, biasanya itu dia akan keluar daripada standar maksimum drag reel itu sendiri. Jadi dia justru akan berisiko kepada overpower ataupun lebihnya kekuatan daripada drag reel. Jadi jika Anda melakukan pengupgradean drag washer, pastikan Anda benar-benar melakukan setting drag dengan benar dan sesuai dengan kekuatannya. Pertanyaan selanjutnya ini berasal dari Muhammad Akbar. Apakah semakin banyak ball bearing, tingkat halus putaran juga semakin smooth? Tingkat smooth ataupun halusnya putaran sebuah reel itu tidak tergantung daripada berapa jumlah bearing, melainkan banyak faktor yang membuat putaran menjadi lancar dan halus, seperti balance daripada reel tersebut, kemudian bahan gear, kemudian pelumas dan lain sebagainya. Jadi semakin banyaknya bearing itu tidak bisa menjadi acuan bahwa reel smooth harus bearing banyak, karena pada umumnya 5-7 bearing saja pada sebuah reel itu sudah cukup untuk membuat putaran menjadi halus.